Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Shalom saudara terkasih yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semuanya luar biasa, amin. Mari sama-sama kita ajak semua yang ada di rumah kita, sama-sama kita memuji nama Tuhan bersama dengan keluarga kita, amin. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Engkau Tuhan pilihan setiap kami, Yesus. Kau turun ke dunia bagi kami, Tuhan. Ya, sama-sama kita nyanyikan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready? Come on, say. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yang memilih Tuhan katakan amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepalamu. Sorakan woo! Yeah. Kau hadir bagi kami, Yesus. Mari sambil angkat tanganmu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan
yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Suara Bapa. Suara Bapa. Suara Bapa. Suara Bapa. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala sukacita Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami, Yesus. Kini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu, Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu memenangkan kami, Kasih-Mu mengubahkan setiap kami, Yesus. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah Tuhan. Nama-Mu indah. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah
Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Sama-sama sembah Dia. Kau yang layak terima, terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat tanganmu, katakan, Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau yang layak terima sembah kami Yesus. Oh Tuhan, Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Puji Dia, kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada. Kau Allah yang selalu setia, Kau Allah yang adil di dalam hidup kami Tuhan. Bangun sembahmu, bangun pujianmu, angkat suaramu buat Dia, sebab terpuji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, Kau sungguh baik. All the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live, I do the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Katakan bagi Dia, haleluya, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, 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 selama-lamanya.
tinggikan dan kami agungkan nama-Mu di atas segalanya. Karena sampai hari ini Engkau adalah Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa beribadah pada hari ini. Semua hanya karena kasih karunia-Mu melimpah atas kehidupan kami. Berkati kami semua yang akan mendengar firman Tuhan, ya Tuhan. Agar dalam kehidupan kami Engkau berkarya, Engkau bekerja secara luar biasa. Kami percaya hanya firman Tuhan yang akan sanggup mengubahkan hidup kami. Kami berjalan tidak akan sama lagi. Karena kami akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup kami tidak akan sama lagi. Karena dalam kehidupan kami punya kepastian keselamatan. Kami punya Tuhan Yesus sebagai bagian terbesar dalam kehidupan kami. Mengucap syukur ya Tuhan, berkati setiap kami akan mendengarkan agar dalam kehidupan kami Tuhan bekerja, rancangan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Kita semua yang siap, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita semua mengalami sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Maka hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama mari kita renungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan menjadi bekal yang terbaik dalam kehidupan kita bersama. Langkah kita gak sama lagi, langkah kita berbeda. Kenapa? Karena ada Tuhan, kebenaran Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, mari kita lihat di dalam Amos 9 ayat 13. Kita akan melihat ayat ini supaya melalui ayat ini kita dikuatkan dan kita mengerti apa sih yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan berkata, waktunya untuk berkat yang besar sudah datang. Ya, para pekerja masih menuai ketika tiba waktunya kembali membajak ladang. Mereka masih memeras buah anggur ketika tiba waktunya panen baru. Anggur manis akan menetes dari gunung dan dicurahkan dari bukit-bukit. Oh Bapak Ibu, hari-hari ini kita mesti mengucap syukur dan bukannya malah bersungut-sungut. Kita harusnya happy, kita harusnya bersuka cita. Kenapa? Karena di tengah-tengah semua yang sedang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak hanya membiarkan kita hidup dalam kebingungan, tapi justru Tuhan sedang memberkati kehidupan kita. Amin. Maka kita mesti mengerti. Di dalam keseharian kita, di dalam perjalanan iman kita, jangan jadikan keadaan di sekitar kita mengatur bagaimana cara kita hidup ya. Nah, di dalam terjemahan New Living Translation, Amos 9 ayat 13 malah diterjemahkan menjadi lebih ringkes ya. Lebih apik untuk dibaca. Firman Tuhan berkata, then time will come, waktunya akan datang, says the Lord. When the grain and grapes will grow faster than they can harvest it. Then the terraced vineyard on the hills of Israel will drip with sweet wine. Bayangkan buah itu lebih cepat tumbuhnya daripada dituainya. Daripada di harvest itu dituai ya. Nah, hari-hari ini kita masuk dalam percepatan. Siapa yang nyangka bahwa tahun ini kita masuk dalam era di mana kita diganggu dengan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, seluruh dunia sedang diganggu oleh COVID-19, tetapi sadarkah kita rupanya COVID ini memang dengan sengaja Tuhan berikan supaya kehidupan kita itu dipercepat oleh Tuhan. Humankind are forced to accelerate. Kita dipaksa untuk mempercepat fase kehidupan kita. Oh, Bapak Ibu percayakah Tuhan akan segera datang? Dan untuk itu kita dipersiapkan lebih cepat lagi. Humankind are forced to accelerate. Makanya hari-hari ini waktu kita masuk dalam adaptasi kebiasaan baru, secara fisik saja kita sudah dipersiapkan untuk masuk ke era yang baru. Tetapi harus hati-hati. Jangan hanya fisiknya saja yang kita masuk ke era yang baru, tapi mari persiapkan kehidupan rohani kita juga. Tapi tanpa sadar COVID-19 rupanya memberikan sebuah kebiasaan yang jauh lebih merusak daripada virus itu sendiri. Hari-hari ini saat kita sedang dalam masa persembunyian, in our hiding times,
seringkali justru kebiasaan yang muncul itu jauh lebih merusak daripada apa yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Makanya harus berhati-hati konsep menjauh dari Tuhan, konsep berdosa itu tidak hanya waktu kita sedang berbuat dosa atau sedang melakukan sesuatu yang secara norma itu disebut berdosa. Makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk merenung, sudahkah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya sudah merdeka atau belum? Jangan sampai kita menjaga diri dari infeksi virus COVID-19, tapi malah kita terinfeksi oleh kebiasaan yang kita bikin sendiri dan kita ciptakan sendiri. Dan itu yang akan menghambat percepatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang akan menghambat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita malah jadi pribadi yang gak merdeka. Sudahkah kita merdeka atau belum? Malah kita akan dipenjarakan oleh hal-hal yang tidak perlu dan tidak penting. Makanya mari kita merdekakan diri kita. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi benarkah hanya sekedar tahu saja cukup? Apakah hanya sekedar tahu saja bisa memerdekakan kehidupan kita? I don't think so. Saya rasa tidak. Kenapa? Saya temukan di dalam terjemahan yang lain. The Message berkata, then you will experience for yourself the truth and the truth will free you. Justru kita harus terlebih dahulu hidup di dalam pengenalan akan firman, kita mengalami sendiri firman itu. Saya percaya Bapak Ibu yang sedang beribadah hari ini, engkau ingin dipercepat kehidupannya. Engkau ingin mengalami percepatan, apalagi kita sedang belajar accelerate in glory. Kita mau dipercepat dalam kemuliaan Tuhan. Tapi kita gak akan pernah bisa dipercepat kalau kita belum jadi pribadi yang merdeka. Dan kita gak akan pernah bisa merdeka kalau kita tidak mengalami sendiri kebenaran itu. Makanya hati-hati dan perhatikan fondasi kehidupanmu. Ini adalah pohon sequoia. Sebuah pohon kebanggaan dari Taman Nasional Yosemite di Amerika. Pohon ini tingginya itu hampir 75 meter. Lingkaran diameter dari pohon ini itu 28 pelukan orang dewasa. Jadi luas sekali, lebar sekali. Pohon ini jelas kalau dia tumbuh bisa sampai 75 meter, fondasinya pasti kuat, akarnya pasti menempel dengan kuat. Tapi baru-baru ini penjaga taman kaget karena suatu hari dia mendapati kenyataan pohon ini tumbang. Bukan karena petir, bukan karena cuaca, bukan karena gempa bumi. Ditemukan kenyataan pohon yang besarnya segini besarnya, setinggi tingginya, begitu kokohnya bisa tumbang hanya karena akarnya berada di lintasan jalan kaki dari pengunjung taman. Jadi setiap hari ada orang-orang yang berjalan di atas lintasan akarnya tanpa sengaja. Jejakan kaki orang-orang kecil ini, ya jangan perhatikan saya. Bapak Ibu kecil, saya perkasa. Ya, langkah-langkah kecil orang ini dan dilakukan selama beratus-ratus tahun karena umurnya 400 tahun. Rupanya sudah membuat akar yang dulunya kuat. Berangsur-angsur lemah. Hingga pada akhirnya tanpa sadar rupanya di bawah tanah sudah mulai putus. And when the time comes, pohon yang mewah itu tumbang. Hati-hati Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan keimananmu? Hari-hari ini kalau engkau sedang merasa kuat, engkau sedang merasa hebat, engkau merasa saya gak berbuat dosa, saya di rumah saja kok, saya baca firman kok. Tapi sudahkah firman itu, sudahkah kebenaran itu kau hidupi atau belum? Karena jangan sampai tiba-tiba engkau mendapati kenyataan,
tiba-tiba engkau jatuh, engkau tumbang. Perhatikan apa yang engkau isi dalam hidupmu. Apa yang engkau masukkan dengan sengaja dalam kehidupanmu. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu sedang bersama-sama dengan gereja sedang membahas bagaimana how to accelerate in glory. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat tokoh kebanggaan dari perjanjian baru selain Tuhan Yesus ya. Lukas 1 ayat 26 hingga 28. Firman Tuhan berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saya selalu bilang Alkitab kita tuh cerdas, dia pinter, detil. Makanya dikatakan dengan jelas, Maria itu perawan. Nah, waktu kita membahas mengenai Lukas 1, waktu kita membahas mengenai Maria ini belum dewasa. Ya kategori dewasa banyak ya, tapi memang secara umur belum 20 lah. Ya, belum 20. Jadi jelas waktu kita membaca Lukas 1 ayat 26 sampai 28, saya dengan berani mengatakan bahwa Maria adalah seseorang yang mengalami percepatan dalam hidupnya. Betapa tidak, masih perawan, sangat sederhana, umurnya masih muda sehingga belum berpengalaman. Tetapi Tuhan mempercepat hidupnya dalam kemuliaannya. Kita tentu iri dan kita mau hidup seperti Maria. Betapa tidak, orang yang hidupnya diberkati mengandung juru selamat dunia. Tapi hati-hati juga. Kenapa? Karena penuh resiko. Dan ini bukan hal yang mudah. Nah, makanya ada sebuah quote yang berkata, nothing steals God's glory more than worrying believers who are driven through life by fear. Gak ada yang mencuri kemuliaan Tuhan selain daripada kehidupan orang percaya yang dikuasai oleh rasa takut. Makanya hari-hari ini, waktu kita mau dipercepat kehidupannya, sudahkah kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan atau belum? Atau malah kita dikuasai oleh rasa takut? Fear is number one faith killer, pembunuh iman nomor 1. Makanya malaikat Gabriel bilang kepada Maria di ayat lanjutannya, jangan takut Maria. Tapi hari ini mari kita melihat bagaimana kita berubah menjadi seorang pribadi yang siap untuk dipercepat hidupnya dalam kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau, mari kita belajar 3 teladan dari seorang anak perawan gadis yang sederhana ini. Yang pertama, untuk dipercepat hidupnya dalam kemuliaan, jadilah pribadi yang tahu posisi. Mengerti positioning kehidupan kita itu apa. Pak, saya ngerti Pak, pekerjaan saya ini dan ini. Oh, bagaimana positioningmu di hadapan Tuhan? Posisi kita gak akan pernah berubah. Kita hanyalah seorang ciptaan. Ada expiration date-nya, ada tanggal kadaluarsanya. Nah, kita memiliki kelebihan, tapi kita juga memiliki kelemahan. Kelebihan kita terbatas, kelemahan kita juga terukur. Kenapa kelebihannya terbatas? Karena mau sehebat apapun kita tidak pernah lebih hebat dari Tuhan. Tapi kelemahan kita terukur. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan, selemah-lemahnya kita, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Makanya kalau kita mau dipercepat oleh Tuhan, Bapak Ibu mari tahu positioning hidupmu. Engkau hanyalah ciptaan, saya hanyalah ciptaan, Tuhanlah pencipta. Oleh karena itu jangan takut dengan apapun juga. Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Dibuktikan dengan Lukas 1 ayat 38. Dengan sengaja Maria berkata begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat itu setelah mendapat afirmasi, setelah dia mengerti
Ada sebuah kepastian dari perkataannya. Maria dia pergi. Dia pergi saja. Maria tahu positioningnya, kenapa? Karena dalam Lukas 1 ayat 38, waktu dia berkata dia hanyalah seorang hamba Tuhan, dengan sengaja Maria gunakan kata aslinya itu doulos. Apa itu doulos? Budak. Dia berkata sama Tuhan, ya katakan sama Tuhan, di hadapanmu aku hanyalah budak. Budak tidak punya hak, Bapak Ibu. Dia menyerahkan haknya kepada Tuhannya, kepada tuannya. Hari ini, maukah kita dipercepat dalam kemuliaan Tuhan? Serahkan hakmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja luar biasa. Tuhan akan lakukan perbedaan, jangan khawatir. Yang kedua, jadilah pribadi yang mampu bersikap dengan benar. Maria kenapa bisa mengalami berkat yang luar biasa? Karena dia selama hidupnya, Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh. Dia sudah menimbang, dia sudah menilai kualitas hidup Maria. Maria adalah pribadi yang sepanjang hidupnya mampu bersikap dengan benar. Nah, di dalam kehidupan kita itu hanya ada dua keadaan yang terjadi. Positif, negatif. Gak ada anget-anget kuku, gak ada. Hanya positif atau negatif. Oleh karena itu kita juga harus memilih. Engkau mau bereaksi positif atau negatif. Lukas 1 ayat 46 sampai 49, lalu kata Maria, nih perhatikan. Di Timur Tengah, di kebudayaan Timur Tengah, apabila ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah itu harus dihukum rajam batu. Dan ini bukan resiko yang menyenangkan. Memalukan sekali, dipermalukan dengan dirajam batu. Bagaimana dia menjelaskan saya mengandung anak juru selamat dunia. Dia bagaimana menjelaskannya? Orang tahunya ya kamu buat salah. Tapi bagaimana reaksi Maria? Reaksi Maria begini, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dia tidak memperhatikan keadaan yang akan terjadi pada hidupnya. Tapi dia hanya memperhatikan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Waktu kita bingung bagaimana usaha ke depan, bagaimana penghidupan saya ke depan, bagaimana keluarga saya ke depan. Ingat, itu akan menghambat percepatan Tuhan. Maria menyerahkan segala kekhawatirannya dan dia memilih bukan untuk khawatir, bukan untuk takut, dia memilih untuk memuliakan Tuhan. Makanya milikilah pandangan yang luas. Kedalaman hatimu itu harus seperti luasnya samudra. Sehingga apa? Setitik noda, setitik tinta yang dijatuhkan dalam hatimu gak akan mengubah keadaan hatimu. Engkau akan tenang, kenapa? Luas. Luas. Ubur-ubur di laut gak pusing waktu saya ditempakan tinta satu botol. Karena luas airnya. Hari ini, milikilah pandangan iman yang luas. Jangan sempit. Maka percepatan dalam kemuliaan Tuhan akan terjadi. If you change the way you look at things, the things you look at change. Waktu engkau merubah cara melihat segala sesuatu, maka segala sesuatu yang kita lihat pun akan berubah. Makanya reaksi kita bisa positif, bisa negatif. Tapi sudah sering saya katakan, kita mau nangis, kita mau marah, kita mau bersuka cita, masalah tetap akan ada. Kenapa kita akan memilih yang terbaik? Yang terakhir, belajar dari Maria. Maria adalah pribadi yang tahu porsi kehidupannya. Saya sedang membawa hidup saya dalam masalah membahas mengenai porsi. Ya.
Kenapa di dalam dunia ini semua ada porsinya. Kurang buruk, kelebihan gak baik. Saya bisa gemuk karena makannya kelebihan. Tapi kalau gak makan, lebih buruk daripada kegemukan. Ya saya milih gemuk lah daripada kurus. Dan survei membuktikan, ini survei saya sendiri, orang gemuk gak kena COVID. Tapi Bapak Ibu, Maria itu tahu porsi kehidupannya. Saya akan jelaskan nanti. Tapi marilah jadi pribadi yang tahu porsi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita pikirkan? Apa yang mesti kita perbincangkan? Apa yang mesti kita lakukan? Semua orang ada porsinya. Jangan melanggar porsi itu. Masak aja. Hari-hari ini kompetisi masak internasional lagi dimulai di Indonesia, Master Chef. Garam bagus kebanyakan darah tinggi. Gula masuk kebanyakan nggak enak. Karena apa? Semua takaran bumbu harus diperhatikan. Masak aja harus diperhatikan, apalagi hidup. Mau dipercepat, accelerate in glory, harus tahu porsi kehidupannya. Makanya Lukas 2 ya, 2 ayat. Ayat 19 dan ayat 51 bagian B. Firman Tuhan berkata begini, tetapi Maria, ini perhatikan. Ini yang saya suka dari Maria. Maria tahu porsinya. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 51 diulang lagi. Dan ibunya ya Maria, ibunya Yesus ya Maria ya, menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Waktu sesuatu terjadi, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Maybe the best way is to keep in silent. Maria itu banyak hal yang terjadi dan tentunya punya anak seperti Yesus yang ajaib. Ya, he is the kid of wonder. Ini anak yang luar biasa. Nah, waktu banyak hal yang dia nggak mengerti, banyak hal yang dikatakan Tuhan Yesus dan dia nggak paham. Dia nggak ngoceh, dia nggak nanya, dia nggak bingung, dia taruh diam dalam hatinya dan merenungkannya. Hari-hari ini Bapak Ibu, if you want that your life is going to accelerate in glory, mulai perhatikan apa porsimu, apa porsi Tuhanmu. Jangan coba ambil porsi bagian Tuhanmu dan biarkan kehidupanmu berjalan sesuai dengan porsimu. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sudah berjanji, aku akan mengadakan perbedaan bagi orang yang beribadah kepadaku dan yang tidak. Maka bagi kita semua yang hidup sedang berada dalam anugerah Tuhan, percayalah Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Amin. Tapi mari kita belajar 3 hal ini dari seorang Maria. Maria adalah pribadi yang tahu posisinya, dia tahu positioningnya. Dia menjadi pribadi yang mampu bersikap dengan benar, dan yang terakhir, dia tahu porsinya. Dia gak mengambil porsi Tuhannya, dia juga mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saya percaya memasuki akhir tahun yang luar biasa ini, kita akan tutup dengan manis, kita akan tutup dengan luar biasa. Karena setiap dari kita akan dipercepat dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Mari terus pelihara fondasi kehidupanmu dengan baik. Tundukkan kepala kita, bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, dengan caramu yang ajaib, yang gak mampu kami mengerti, kami dibawa masuk di dalam satu percepatan. Dan dalam percepatan ini yang dengan sengaja Engkau izinkan, kami dibawa masuk juga dalam tatanan hidup yang baru. Puni kami kalau kami seringkali terlambat
untuk mengerti, kami gagal paham atas apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan biar hari ini saat kami sedang belajar bagaimana mau dipercepat di dalam kemuliaan, kami belajar dari Maria, kami mau jadi pribadi yang tahu posisi, kami mau jadi pribadi yang tahu porsi, kami mau jadi pribadi ya Tuhan yang mampu bersikap dengan benar. Sehingga saat kami menjalani keseharian hidup kami ini jadi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baru, kenormalan yang baru ini akhirnya mengubahkan hidup kami align, sejajar dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami belajar, merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan biar dalam perenungan kami pun Engkau terus berkata-kata bagi kami. Berkati gereja ini ya Tuhan, tempat di mana kami beribadah. Di dalam ibadah yang kami lakukan ya Tuhan, kami minta Engkau tetap hadir dalam hidup kami. Engkau mengubahkan hidup kami, Engkau menjamah kehidupan kami. Maka kami percaya, hamba percaya siapapun yang sedang bergumullah dengan Tuhanmu, Kau temukan jalan keluar. Siapapun yang sedang sakit, bergumullah dengan Tuhanmu, Kau temukan kesehatan, Kau temukan kesembuhan. Bagi yang sedang bertemu dengan jalan buntu, bergumullah dengan Tuhanmu. Maka Tuhanmu yang besar itu yang akan mengalahkan kemustahilan dalam hidupmu. Mengucap syukur ya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, Engkau yang sempurnakan semuanya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini, di mana kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh dahsyat dan luar biasa setiap kebenaran firman Tuhan yang jatuh di pagi hari ini di dalam hati kami yang subur. Kami percaya hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus terus membentuk setiap pribadi hati kami, dan kami akan melihat percepatan itu terjadi. Kuasa Tuhan itu terjadi. Pribadi kami menjadi pribadi yang dibentuk bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang membentuk, merubahkan setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan di pagi hari ini yang menyaksikan live streaming ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap keluarga yang menyaksikan live streaming di pagi hari ini. Semuanya diberkati Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan memberkati hambanya Pastor Charlton. Kami percaya apa yang dia taburkan pagi hari ini, kami percaya Tuhan akan memperhitungkannya sebagai upah dan keberkatannya. Tuhan memberkati kedua tangannya, Tuhan memberkati perjalanan hidupnya bersama dengan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami pun boleh berdoa untuk Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto. Kami percaya Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati kesehatannya. Apa yang dia pekerjakan, apa yang dikerjakan, Tuhan berkati berkali-kali lipat. Berkat yang baik, kesehatan yang baik, semua yang baik yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pun boleh berdoa untuk gereja IHK di pagi hari ini. Kami percaya berkat yang terbaik, kekudusan yang terbaik, kemuliaan Tuhan yang terbaik, urapan Tuhan turun atas gereja ini, sehingga gereja ini berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus dan menyaksikan percepatan itu dimulai. Dan kami percaya kuasa itu membawa dampak yang dahsyat dan luar biasa untuk setiap keluarga yang menyaksikan live streaming di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami pun boleh berdoa untuk gereja satelit IHK Bandung, Bogor, dan kota. Kami percaya berkat yang terbaik, percepatan yang terbaik, kuasa yang terbaik dinyatakan untuk gereja satelit. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala, dan kami akan memperkatakan kata-kata iman.
Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap iman yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian di dalam hidup setiap keluarga di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui hambanya Pak Gembala kami Pak Paulus Eko. Mari semua jemaat dimanapun engkau berada, kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. sekali lagi katakan selama-lamanya. Semua tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan yang dahsyat. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Jemaat IHK yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau adalah biji mata Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Di nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.